Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Esa Syafasika dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai bullying. Kalian pernah dengar tentang bullying nggak? Pertanyaan sebelumnya. Bullying. Pak Enal. Bullying. Pernah dengar nggak? Belum. Sampun. Pernah lihat nggak lihat mengalami atau melakukan tindak bullying? Pernah. Pertama tak jelasin dulu ya. Bullying itu apa? Bullying itu tindakan menunjuk orang lain, biasanya dalam bentuk kekerasan ya, supaya kita mendapat kontrol dari korban yang kita bully dulu. Jadi kan kita ini lagi ada di lembaga pendidikan ya, dan di lembaga pendidikan ini tuh biasanya kayak marak sekali terjadi bullying. Jadi untuk mencegah hal tersebut, kita tentu saja perlu buat memahami apa yang dimaksud dengan bullying dan apa-apa saja yang masuk dalam tindak bullying. Yang pertama itu ada bullying fisik yang dilakukan secara langsung. Nah, biasanya itu dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Contohnya itu kayak memukul, menendang, dan dilakukan berkali-kali. Terus sampai korbannya itu biasanya kayak sampai kena efeknya tuh dari fisik tapi juga mentalnya. Jadi itu tuh tindak bullying itu mempunyai efek yang sangat fatal bagi korbannya. Yang kedua yaitu bullying secara verbal. Pernah enggak kalian dikatain sama orang atau kalian yang ngatain orang lain? Ampun. Ayo, itu bullying loh, awas berkali-kali. Pokoknya kak berkali-kali. Itu tuh bisa dalam bentuk mencaci maki, mengolok-olok, atau merendahkan. Ngatai buta yatim. Nah itu tuh kak, itu tuh juga termasuk tindak bullying loh, nggak boleh loh. Itu tuh bisa berefek juga cuma ke fisik tapi juga ke mental seseorang, dan ya pokoknya bisa sampai bikin frustasi, bikin depresi juga bagi korbannya. Jadi nggak boleh, yang kayak gitu tuh nggak boleh. Yang ketiga itu yaitu bullying non verbal yang dilakukan secara langsung. Nah itu tuh bukan kita ucapkan dengan kata-kata, tapi itu kayak lewat pandangan atau benda-benda fisik. Misalnya contoh ada tuh kita lihat temennya itu pakai tatapan sinis, pakai tatapan gak suka gitu loh, pakai tatapan merendahkan. Nah itu tuh gak boleh. Ada yang kayak gitu loh, coba. Itu dilakukan secara berkali-kali itu juga gak boleh. Itu namanya ornyiming. Yang ketiga yaitu bullying yang dilakukan, bullying verbal yang dilakukan secara tidak langsung. Nah ini juga sering terjadi, misalnya kayak mengucilkan orang lain. Nah itu biasanya juga nggak boleh, atau mendiamkan orang lain, melakukan tindakan yang dapat meretakkan persahabatan, itu juga namanya secara verbal tidak langsung. Ada lagi bullying yaitu dilakukan di media sosial, namanya cyberbullying. Itu biasanya kita dilakukan melalui media sosial, bisa dalam bentuk SMS atau banyak dan intinya di HP itu loh, di HP di media sosial. Kita misalnya Instagram ya itu mengirim video intimidasi atau mengirim pesan yang bersifat mengancam dan lain-lain. Nah itu juga termasuk dalam cyberbullying, dan efeknya itu juga nggak kalah fatal dibandingkan dengan bullying secara langsung. Yang terakhir yaitu sexual bullying atau pelecehan seksual. Nah yang ini dilakukan apabila seseorang melakukan tindak bullying terhadap orang lain secara terus-menerus dalam konteks seksual. Nah itu juga nggak boleh. Contohnya kayak catcalling atau melakukan sesuatu yang dalam konteks itu dan tidak mendapat persetujuan dari korbannya, itu juga termasuk dalam tindak bullying secara seksual. Nah, jadi tindak bullying itu ada banyak. Kita tuh harus tahu gitu loh, biar kita tuh bisa menghindari, juga bisa mengenali tindak bullying. Apabila kalian mendapatkan
orang lain itu tuh segera melaporkan kiai, ya itu bisa bilang pak kiai atau bilang bilang orang tua, intinya tuh bilang jangan cuma dipendam, jangan diam sendiri dulu. Biar ini kan efek bullying itu fatal ya, nggak cuma dari fisik tapi juga dari mental, dan itu tuh bisa dalam jangka yang panjang. Apalagi di Indonesia itu tuh tindak bullying itu udah lumayan tinggi, apalagi yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan di Jepang tuh. Operasi Ya itu juga banyak juga kan. Juga kalau misalnya kalian lihat ada yang merasa nih temennya kena bully atau gimana, itu tuh juga untuk segera dihentikan. Kalau misalnya kalian nggak berani menghentikan, bisa lapor juga. Soalnya ini bukan cepu atau gimana ya, cuma ini kan demi kebaikan bersama. Ini tuh berimbas nggak cuma buat korbannya, tapi juga buat pelaku bullying. Itu tuh memberikan kebiasaan yang buruk, bahkan buat nanti sampai ke masa depan. Soalnya biasanya kan bullying dilakukan oleh orang yang dirasa lebih berkuasa, lebih mempunyai power dari orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan yang ia punya untuk melindungi atau melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Yang orang-orang itu udah masih adik-adik iya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.